Anjay. Hey, what's up guys? Kembali lagi di sini di podcast MPP bersama Dipto dan Hanu. Yoi. Kita sudah lama tidak bertemu karena ada suatu hal, jadi podcast sempat eh, istirahat sejenak lah. Yoi. Betul. Yoi. Iya, di episode kali ini kita kedatangan salah satu alumni dari MPP juga nih. Dia namanya Kak Nicole, alumni tahun angkatan 2015. Benar kan, Kak? Iya, betul. 2015. Ya. Kalau gitu langsung saja Kak dipersilakan untuk memperkenalkan dirinya, Kak. Oke, thank you sebelumnya ya, Dipto sama Hanu sudah mengundang saya di acara podcast MPP kali ini. Perkenalkan semuanya di sini kita biar agak gue juga nggak terlalu tua-tua banget kok gitu kan. Gue manggilnya gua lu aja ya, biar Iya, Bang. seumuran gitu kan. Nggak apa-apa, Bang. Kayak di sini gue Nicole, gue diundang untuk berbicara mewakili salah satu unit bisnis gue yaitu tour and travel. Sekarang gue lagi running namanya Jelajah Virtual. Tuh salah satu brand untuk khusus di virtual tour, virtual reality pariwisata. Seperti itu guys. Oke. Jadi nanti promo-promonya malah ya di tengah-tengah. Kalau di awal promo nanti orang mikirnya ini komersil. Ya, jadi di episode kali ini kita akan lebih belajar mengenal tentang virtual tour karena kan lagi pandemi seperti ini juga. Jadi sekarang kalau mau tour offline kan agak susah, jadi lagi zaman-zamannya virtual tour. Nah, jadi kita akan tanya-tanya pada bisa dibilang ahlinya lah ya. Wih, belum bro, masih belajar. Ahlinya yang Ya. tadi di seminar kalau nggak salah ada tuh. Itu udah expert banget, Bang. Oke. Kita langsung masuk aja, Bang, ke yang pertama nih, Bang. Kenapa sih ini Bang Nicole nih milih virtual tour sebagai bisnis di saat pandemi ini, Bang? Kenapa, Bang? Kenapa ya gua milih virtual tour? Gue juga bingung kenapa bro. Apa mungkin karena basicnya Bang nih Ya, kerja jadi gitu, memang Bang? ide awalnya itu kita kan bulan Maret pandemi itu kan ada dari mulai kalau nggak salah waktu itu gue dengar isunya itu dari mulai November 2019, tapi Indonesia masih belum begitu berdampak ya, terutama untuk bisnis inbound-nya, karena kebetulan pada saat itu gue lagi rame-ramenya inbound dari ASEAN, Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand, itu rame banget akhir tahun kan, Natal, bahkan Natal dan Tahun Baru 2020 kemarin itu pandemi itu di Indonesia masih belum ada isunya gitu kan, memang travel masih rame banget hingga akhirnya masuk pengumuman pertama itu di bulan Februarian atau Maret ya, gue lupa tepatnya. Nah langsung itu drop semua bisnis travel yang gue tahu langsung hancur mati-matian gitu kan. Bahkan ada beberapa perusahaan juga yang gulung tikar gitu. Tuh kasihan banget. Nah semenjak saat itu ya life must go on gitu kan, whatever happening in our life ya show must go on gitu kan, kita harus tetap hidup, cicilan masih banyak yang harus dipenuhi gitu kan ya, mikir ke sana. Nah makanya gue kepikiran waktu saat itu tuh dari game, waktu gue main game terusnya ada game virtual waktu itu kayak PUBG kan, gue lagi seru-serunya main PUBG, terus gue mikir ini kayaknya kalau wisata kayak gini enak gitu kan, main HP kan. Kalau dulu itu yang kita kenal VR pakai alat kan, cuman waktu itu gue main HP gini-gini, kayaknya seru juga ya. Terus gue coba cari-cari tahu di YouTube virtual tour tuh kayak apa gitu kan, ternyata masih belum banyak. Ada yang udah menggunakan 360 tapi masih konteksnya gitu-gitu aja gitu kan, yaitu untuk rata-rata memenuhi keinginan orang yang punya virtual tour dari segi movie atau enggak pengalaman yang kayak menggunakan roller coaster. Nah itu juga udah mulai
berjalan itu tuh dari tahun 2016 sudah ada video-video kayak gitu. Nah, berangkat dari sana gue kepikiran bahwasanya oh ya udah offline nggak bisa, untuk sementara ini kita ngambil online-nya yaitu virtual tour. Makanya gue ngambil sama tim gue ada jelajah virtual tim. Awalnya kita masih ngeraba-raba konsep bisnisnya seperti apa. Yang penting running dulu gitu kan, karena memang ini sesuatu hal yang baru bagi kita gitu kan. Bahkan mungkin untuk kalangan di Indonesia juga hanya sebagian kecilnya saja yang aware akan virtual tour tersebut gitu. Makanya kita running dari awal. Awalnya ini tuh ada perbedaan yang sangat tipis di awal konsep kita nge-build Gajah Virtual itu antara virtual tour sama company profile home production. Jadi kemarin itu kita ada sedikit kebingungan mana yang mau kita running, dan akhirnya kita running ke bisnis virtual tour. Makanya kalau misalnya ditanya kenapa gue milih virtual tour, karena memang waktu gue baca-baca artikel semenjak gue decide untuk running bisnis ini, ada beberapa artikel dan juga pengamat serta expertnya di bidang ini gitu, mereka bilang bahwasanya di tahun mendatang virtual tuh akan menjadi sesuatu hal yang sangat digandrungi, apalagi sama kaum-kaum generasi Z seperti kita ini gitu, kaum-kaum milenial. Itu akan menjadi sesuatu hal yang besar di tahun-tahun yang akan mendatang. Makanya gue mikir, kenapa nggak gue running dari sekarang, walaupun sekarang masih belum banyak peminatnya, tapi once itu terjadi, booming, kita nggak kalah step gitu. Kita udah punya timeline yang lumayan. Kayak gitu. Memang prospeknya buat sekarang bukan untuk yang sekarang kalau gue running bisnis ini. Ini bisnis yang memang gue coba build untuk 2-3 tahun ke depan. Bahkan mungkin itu yang gue harapkan, kita satu tim semua harapkan itu yang sudah mulai terasa ya 2-3 tahun. Itu sih. Oh, berarti tuh sebelum, kalau jujur aja nih Bang, saya sendiri emang baru tahu. Jangan ada dusta di antara kita lah, jujur aja. Ternyata tuh virtual tour udah ada sejak lama ya. Kalau aku sih baru tahunya sekarang sih gara-gara corona ini. I see. Coba cari tahu lagi aja. Ini khusus teman-teman MPP juga, kalau misalnya bicara virtual tour, asal usulnya juga coba cari tahu aja. Sebenarnya virtual tour tuh bukan virtual tournya ya, tapi virtual reality-nya itu dari yang paling tua yang gue tahu itu 2012. Tapi kalau sebelum itu udah ada yang nemukan, nah gue belum nemu artikelnya. Cuman sampai detik ini yang pernah gue baca yang paling tua tuh ada di tahun 2012. Kayak gitu. Jadi dari tahun 2012 virtual reality itu udah ada gitu. Dengan keterbatasan tertentu yang pasti belum secanggih kayak sekarang. Tapi dengan adanya pandemi ini, jadi orang-orang banyak yang ngembangin virtual reality menjadi virtual tour kayak gitu ya Bang ya, kurang lebih ya Bang ya. Jelas, nggak cuma ke virtual tour aja. Virtual reality ini kan ada rekan kerja gue juga, dia running dari tour, sekarang ngerjain virtual reality-nya ke properti. Itu karena mungkin beliau ngelihat celahnya di sana dan koneksinya bagus, beliau running di sana gitu. Kalau gue di sini lebih ke tour and travel-nya, virtual tour ke pariwisata kayak gitu. Gitu guys. Jadi sebenarnya virtual tour yang kalian tahu tuh bukan tercipta karena adanya pandemi corona. Sebenarnya udah ada dari tahun 2012. Kalian harus banyak belajar lagi. Untung ada kita mengundang ahlinya ke sini. Jadi bisa menjelaskan yang lebih rinci lagi. Terus awal-awal bikin virtual tour ini Bang, itu apa aja sih Bang yang disiapin Bang? Kalau boleh di-share Bang. Well, jadi waktu awal-awal kita bikin tuh di bulan Juni, itu tuh masih menjadi sebuah perdebatan ya. Virtual tour tuh yang seperti apa? Apakah virtual reality yang 360 orang bisa menikmati sekelilingnya, atau memang hanya melihat foto yang sudah disajikan oleh Google menggunakan Google Street View?
kan itu yang yang masif sekarang ya, digunakan sama beberapa tour and travel di luar sana menjual virtual tour itu seperti apa. Nah, nggak taunya saat kita ikutan hanya membuka Google Street View, terusnya mereka berkeliling dikasih lihat gitu kan, ini seperti apa, di guide melalui Zoom. Nah, ada juga yang bilang bahwasanya kalau virtual tour tuh hanya dengan slide saja presentasi, dan itu dilakukannya secara virtual seperti ini, secara di media beberapa media seperti Zoom dan lain-lain, itu juga bisa disebut virtual tour. Nah, ini masih menjadi perdebatan, dan memang yang gue tahu ternyata memang dari mulai presentasi slide saja yang dilakukan seperti ini hingga yang paling advance yaitu 360. Nah, itu semua bisa disebut sebagai virtual tour. Nah, kalau misalnya ditanya dari awal seperti apa, kita dari awal dimulai dari semuanya. Dari mulai kita hanya presentasi slide dan ngasih foto-foto. Jadi saat kita mau interpretasi candi, kita kasih lihat foto candi. Saat kita mau interpretasi kris, kita kasih lihat foto kris. Seperti itu awalnya. Nah, dari running di sana, terus ada feedback masuk dan lain-lain, akhirnya kita nge-up ke Google Maps, Google Street View, kita juga melakukan hal yang sama. Dari sana juga kita langsung developing lagi untuk melakukan 360 virtual tour. Seperti itu, bro. Berarti sekarang sudah pakai yang 360 itu ya, Bang? Alhamdulillah kita sekarang lagi running di 360. Tapi kalau 360 gitu kan kita juga nggak perlu pakai VR kan? Sebetulnya memang tidak perlu, tapi untuk pengalaman yang lebih bagus disarankan menggunakan alat VR. Tapi kalau misalnya memang belum ada gitu kan, untuk menikmatinya itu gampang banget kok, tinggal buka linknya. Kita juga untuk kesempatan kali ini kita masih menggunakan platform yang pada umumnya di YouTube gitu kan, karena YouTube yang udah support dan kualitasnya terjaga 4K gitu kan, tergantung device-nya masing-masing sudah support atau belum untuk 4K. Tapi setidaknya 720 sampai 1080 itu sudah oke kok untuk menikmati virtual tour yang kita buat untuk sementara ini. Jadi nggak perlu harus pakai VR gitu, nggak perlu. Kalau emang yang nggak punya, bisa pakai handphone, pakai laptop, bisa. Berarti virtual tour ini sebenarnya terjangkau untuk semua orang ya, Bang ya? Bisa jelas. Kita memang untuk sementara ini kita masih melakukan hiburan ya. Karena memang pada dasarnya orang kan mau tour masih dilarang masa pandemi ini kan, masih banyak aturan dan lain-lain gitu kan. Nah, kita datang untuk menjadi sebuah solusi, setidaknya tahu teasernya lah kan. Kalau misalnya orang rata-rata tuh ngelihat videonya di vlog atau enggak video review gitu kan. Nah, itu kan 2 dimensi kan. Makanya kita mencoba yang sedikit lebih advance lagi, yaitu video 360. Itu sebagai teaser juga bisa dikatakan bahwa saat ini gue sebagai contoh aja ya. Lu mau ke STP masuk, STP itu seperti apa sih? Di gedung Cirema itu yang ada seperti apa sih? Terlihatnya seperti apa? Nah, kalau di 360 itu kan bisa kelihatan walaupun nggak mendetail semua, cuman setidaknya bayangan kita, what we expect dengan yang nanti akan realitanya kita akan jalani, itu sudah terbayang. Oh, jadi kalau misalnya kita mau masuk STP tuh di depannya ada toko apa, gerbangnya seperti apa, jalannya kemana. Oh, jadi terbayang di mana ada perubahan pun tidak terlalu signifikan gitu loh. Gitu toh. Jadi kalau mau masuk STP di depannya lewat Madura toh. Sebelumnya kita udah nanya nih sama Bang, apa sih yang disiapin awal-awal pas mau bikin virtual tour ini? Terus sekarang kita juga satu lagi tuh yang niat tuh apa yang harus disiapin tuh? Niat. Nggak ada niat nggak jalan. Iya, nggak bakal jalan. Semua emang harus diawali dengan niat. Ya. Sama yang penting semangat. Iya. Kayak kalau kalian perhatiin nih, kalau kalian niat nonton podcast ini, Dito udah pindah, backgroundnya udah ganti. Dia keren ya, bisa summon kemana aja. Iya. Dia pakai virtual background. Bukan gara-gara
Zoom-nya habis kan. Enggak, ini premium dong. Enggak lah, premium dong. Oke guys, kita lanjut nih, sebelumnya udah Peace love coffee. Yoi. Yoi. Kita lanjut nih Bang ya. Sebelumnya dan nanya nih kita tentang apa aja yang dipersiapin. Terus kemudian mau tanya lagi nih Bang, gimana sih caranya bikin virtual tour? Sistemnya kayak gimana gitu? Ya sistem gugur bro, bukan sistem kayak liga. Berarti nggak leg-legan Bang ya? Nggak ada leg-legan. Kalau leg-legan yang nonton nggak puas nanti, patah-patah nge-leg. Terus yang dibutuhin tuh apa ya sih Bang kalau mau bikin apa nih namanya virtual tour? Oke. Jadi kalau misalnya nih untuk teman-teman MPP ya, apa atau enggak calon-calon maba yang mau masuk MPP mikir MPP gimana. Nih yang sebelah mah tuh yang punya bangunan tinggi, punya kamar gitu kan. Corona tutup, gak bisa apa-apa. Nggak ada tamu datang, selesai. Nah kalau travel mah masih untung, masih punya virtual tour, masih bisa running. Masih ada lah ya pemasukan. Ada pemasukan gitu kan. Nah kalau misalnya mau yang disiapkan dalam pembuatan virtual tour ini sih paling device. Device harus mantep. Ya, terus internet connection udah pasti. Yang pasti di awal itu device sih, tergantung yang tadi yang gue jelasin di awal ya, virtual tour-nya mau seperti apa. Kalau yang presentasi ya lo cukup cari data by Google, foto-foto segala macam juga bisa by Google, asal jangan ada yang copyright ya, harus yang free copywriting. Kalau yang nggak gratis atau ada copyright-nya, lo harus cantumin courtesy-nya dari mana. Itu kalau untuk yang presentasi. Kalau misalnya untuk yang Google Map, apalagi Google Map gitu kan tuh so easy banget gitu. Cuman itu kan belum tentu yang terupdate. Google kan mengambil gambar tuh kadang-kadang lu tahu yang orang jatuh aja kesungkur masih ada fotonya gitu kan. Iya benar. Terus soalnya gue pernah apa namanya tuh di virtual tour yang punya siapa ya, adalah pokoknya tour and travel sebelah dia ngadain virtual tour pakai Google Map, Street View gitu. Terus dia ngasih perjalanan jalan gitu, orang yang jatuh ke rekam kamera ada di situ. Itu juga jadi bahan joke gitu. Dan maksudnya kan kalau yang itu pengambilan gambarnya nggak terupdate gitu. Tapi itu yang dibutuhkan ya cuma laptop doang. Kalau itu laptop tok sama koneksi internet. Sama yang pasti keahlian guidingnya untuk menjadi guide pengisi acara. Nah, kalau yang gue lakukan sekarang device agak sedikit kompleks. Kenapa? Karena memang virtual tour yang gue buat agak sedikit advance gitu kan. Yang dimana prosesnya juga cukup memakan waktu yang panjang, dari mulai pengambilan gambar, ada pre-in post-nya kan, dari yang pengambilan gambar segala macam, itu juga ada preparation yang cukup lumayan merepotkan gitu kan, dari mulai setting tempat di sini kayak bikin appointment sama yang punya tempat seperti apa segala macam. Tapi kalau misalnya terusnya juga dari sana pengambilan gambar segala macam juga itu kan udah ditentukan di awal waktu survei sebelum kita bikin scripting, kan ada nama copywriting tuh kan. Gimana caranya kita guide untuk menjelaskan sesuatu hal itu udah di set dari awal. Kita survei tempatnya seperti apa, kita lihat oke gini, terus kita tentukan tempat-tempat mana saja yang akan kita ambil gambarnya agar kita juga nggak memakan waktu lama, karena memang untuk sementara ini virtual tour dengan jangka waktu di atas 15 menit itu agak sedikit membosankan ya. Itu yang masih menjadi PR sih, gimana caranya bisa lebih dari menit tersebut. Nah, pokoknya itu tadi dari pre-nya ya. Terus dari in-nya juga setelah pengambilan gambar, ini masih di pre, masih di preparation. Saat pengambilan gambar selesai, terus kita balik ke kantor, ngedit, editing, terus kita skinning juga, di mana bukan skinning, sectioning, di mana tempat-tempat ada kebocoran kah, ada bocor suara, ada bocor orang di kamera, ada hal-hal yang tidak terduga, terus ada proses editing segala macam, uploading.
Nah, baru dari uploading kita up. Nah, nanti di sana yang udah tugasnya orang marketing sama sales, gimana caranya memasarkan dari si produk virtual tour kita agar sampai ke marketnya orang-orang yang memang suka di bidang tersebut gitu. Jadi setelah pembuatan videonya selesai, langsung ke pemasarannya. Nanti di sana ada feedback. Dan kalau kemarin-kemarin kita biasanya mengadakan virtual tour live, cuman bedanya kalau virtual tour live itu penonton tidak bisa menggerakkan sendiri. Jadi masih dipandu sama guide, sama kayak Google Street View, cuman bedanya Google Street View menggunakan Street View. Kalau yang kita lakukan sekarang ini, gambarnya itu memang video-video terupdate. Jadi saat ini misalnya tuh STP tuh berbentuknya seperti apa ya, seperti itu, karena memang kita biasa pengambilan gambar hamin seminggu sampai 2 minggu sebelumnya, kayak gitu. Kalau untuk yang live streaming ya Berarti gitu sih. Jadi prosesnya cukup memakan waktu yang panjang untuk Advan. Berarti kalau virtual tour yang worth it tuh sekitar 15 menit sampai 20 menit. Kalau di atas itu masih orang yang nonton virtual masih cenderung kebosan Bang ya? Masih... So far iya, karena memang gua sama tim melakukan research gitu kan, setelah beberapa lama dari feedback yang masuk juga gitu kan, pecinta tour and travel, pecinta virtual tour, terus orang-orang yang mulai curious sama virtual tour, sampai orang yang awam, kita melakukan sedikit market research. Memang mereka bilang untuk 10 menit ke atas itu tuh agak sedikit membosankan, karena rata-rata orang saat lihat tempatnya seperti ini, skip, masih fokusnya sama dengan tempat tersebut, karena memang pada dasarnya saat kita melakukan sebuah perjalanan yang kita tuju adalah destination ya. Padahal selain tujuan utamanya itu balik lagi ke experience. Nah, yang membedakan itu sekarang kan kalau yang namanya perjalanan tour. Nah, gue tanya lu, anak MPP kan, unsur yang ada dalam sebuah perjalanan tuh yang harus ada apa? Ayo lo. Experience. Kan? Nah, gue tanya Bu Cucu sama Bu Endang, ini gue laporin lu pada nih. Skip kelasnya gue tahu lu pada ya. Nggak pernah gue skip Bang kalau Bu Cucu sama Bu Endang. Nih, gue perkecil lagi deh, ada 3 unsur dalam sebuah perjalanan yang harus ada apa? Orang dibilang melakukan sebuah perjalanan wisata tuh ada 3 unsur apa? Bersenang-senang. Nah kan, kacau. Kebanyakan yang masuk Bang, tapi yang nyangkut terus lagi jalan-jalan, terus jaketnya ngeselin, lu sedih, itu menjadi perjalanan ya namanya. Aduh, gue jadi malu nih. Oke. Ada 3, what to do, what to see, what to buy. Ingat loh, itu kan 3 unsur yang saat orang melakukan perjalanan wisata itu harus ada, what to do, what to see, sama what to buy. Nah, maksud gue gini, kalau misalnya yang gue jalanin sekarang ini, what to see jelas, virtual tour ada. What to buy juga kemungkinan besar ke depannya itu akan ada. Jadi dari mulai gue waktu melakukan virtual tour, nanti ada pembelian merchandise, oleh-oleh. Misal, waktu gue mau ke STP, jangan STP ya, oke, gue bantu up dikit lah ya. Ini nggak disponsor, tapi by the way. Misal, kita mau ke tempat kafe di Bandung, salah satu di Bandung, kafe. Nah, virtual tour, kafe itu tuh seperti apa sih interiornya, perjalanannya, menunya seperti apa. Sebenarnya virtual tour tuh nggak jauh beda sama orang nge-vlog, by the way. Cuman bedanya kalau nge-vlog, orang rata-rata itu mereka lebih menjelaskan ke experience si penikmatnya, yaitu MC-nya atau orang yang sedang melakukan vlognya. Nah, kalau virtual tour di sini itu fokusnya memberikan edukasi dan pengalaman kepada penontonnya. Gitu. Jadi lebih edukasionalnya lebih lebih terencana gitu, karena memang saat kita melakukan virtual tour dengan guide itu kan harus dengan data yang jelas, nggak bisa lu waktu ngejelasin seenaknya. Oke, ini tuh ada gelas. Nah, gelas ini tuh terbuat dari baja, padahal dari plastik. Nah, lu kan nggak bisa kayak gitu,
itu guide yang tidak baik dan tidak benar, lu berbohong kayak gitu. Jadi melanjutkan yang tadi, what to do, what to see, what to buy. Nah itu kedepannya what to buy ada, what to do-nya yang sampai sekarang gue masih bingung gimana caranya orang bisa menikmati virtual tour maka supaya betah sampai di atas 10 menit kayak gitu sih. Karena memang waktu lu mancing misalnya atau misalnya datang ke tempat main perahu, ya lu literally main perahu gitu kan. Dayung, basahnya kena, gitu kan, beceknya kena. Nah, kalau misalnya untuk virtual tour kan hanya, lihat sensasi saja, terus ada visual suara, nggak bisa visual ngerasain audio langsung. maksudnya. Kayak gitu, makanya orang di atas 10 menit agak lumayan bosen. Berarti untuk sementara nih virtual tour apa sih namanya udah jalan, tapi kebanyakan orang tuh cenderung bosen karena dia cuma bisa ngelihat dan denger doang tanpa merasakan langsung kayak gitu Bang ya. Betul. Orang-orang Kentang lah bahasanya kalau bahasa gaul kita tuh. kena tanggung. Soalnya ya gimana ya, orang kalau tour maunya ya langsung kayak gitu kan. Kalau cuma lihat Ya doang. iya, lu pengennya langsung-langsung kan? Iya bener. Aduh. Terus yang selanjutnya nih Bang. Gimana caranya bersaing virtual tour punya Abang nih, gimana caranya bersaing dengan virtual tour dari travel agent lainnya Bang? Tips and triknya kayak gimana Bang? Supaya tetap Oke. orang mau nonton gitu Bang. Sebenarnya sih kalau misalnya dikata bersaing tuh di kamus gua dalam berbisnis nggak ada bersaing ya bro. Jadi kalau misalnya gua so far sampai detik ini menjalankan sebuah usaha ini, terutama yang bisnis tour and travel ini, gua nggak ada yang namanya bersaing gitu. Kompetitor ada tapi nggak gua anggap mereka itu saingan. Karena memang walaupun kita melakukan hal yang sama, terkadang di beberapa sisi kita ada perbedaan-perbedaan tertentu. Nah, makanya kalau misalnya untuk kompetitor-kompetitor yang ada, gue lebih sukanya itu kolaborasi ya. Gue panggilnya rekan-rekan kolaborasi. Jadi saat orang punya apa, nah kalau kita bersaing kan gimana caranya kita mengalahkan mereka, mereka mati, kita sukses. Konteksnya kan apa namanya itu saat kita bicara bersaing itu seperti itu ya. Gimana caranya kita beating each other? Gimana caranya kita mengalahkan satu sama lain? Nah, kalau yang gue lakukan sekarang ini, saat orang ada yang sukses di arah sana, nah gimana caranya kita bisa ikut sukses dan membawa dia semakin sukses. Jadi saat lu viral, gue ajak collabs, oke virtual lu seperti ini yang serunya di mana sih? Misal dia punya guide yang bagus, ya udah kita undang aja, lu guide represent dari travel tersebut. Lu main di virtual tour gua, lu nge-guide di gua, nanti kita up bareng. Jadi pemasarannya di sana bareng, di sini bareng gitu. So far itu yang gua lakukan selama ini ya. Kayak gitu sih. Jadi kalau misalnya ditanya gimana cara bersaingnya, karena memang marketnya juga berbeda. Kalau mereka kan virtual tournya berbayar bro. Rata-rata ya, mostly. Mereka itu saat lu mau nonton virtual tour berbayar, sedangkan kalau yang kita lakukan di Jelajah Virtual, it's free. Totally free. Free for everyone who wants gitu. Just click the link and then you can enjoy everything. Kayak gitu bro. Jadi memang kalau misalnya gimana caranya bersaing, sampai detik ini sih alhamdulillahnya lancar-lancar aja ya gitu. Karena memang orang mah dibuat private gitu. Kalau gue sih dibuat public, emang gue mengejarnya bukan untuk pendapatan detik ini gitu. Gue mengejarnya untuk investasi jangka panjang. Makanya so far sampai detik ini gue simpen gue deliver for free for everyone gitu. Karena memang ada beberapa unit tujuan-tujuan tertentu yang gue harapkan dari virtual tour ini gitu. Dan gitu apalagi sih, lagi masa pandemi gini ya Bang, kan kayak istilahnya lagi masa-masa pengembangan virtual tuh, jadi alangkah lebih baik kalau berkembang sama-sama gitu ya Bang. Betul, setuju Pak. Oh ya Bang, pertanyaan terakhir nih Bang, kalau masalah kendala Bang dalam pembuatan virtual tour. Sorry, gimana? Kendala dalam pembuatan virtual tour apa aja sih Bang kendalanya gitu? Oke. Kalau misalnya bicara kendala dalam virtual tour tuh yang gua rasakan sampai detik ini ya,
yang paling menjadi sebuah kendala itu sebuah destinasi yang nggak mau diekspos. Karena destinasi masih berpikirnya, ada beberapa destinasi ya, yang berpikir bahwasanya kalau kita melakukan virtual tour 360 terutama gitu kan, especially 360, mereka tuh khawatirnya saat orang nonton itu, oh ntar orang udah nggak penasaran dong ke tempat gua, lihat tempat gua kayak gini. Terus orang nggak datang, cukup nonton doang udah selesai. Nah itu yang jadi kendala. Ada beberapa destinasi yang waktu kita approach, mereka menolak untuk dilakukan hal tersebut karena memang mereka mikir yang, oh nggak boleh, kalau misalnya kayak gini nanti orang nggak datang, orang nggak penasaran dan nggak mau datang gitu. Seperti itu sih. Itu kendala yang kemarin tuh sempat sampai merubah jadwal kita semua, yang dimana udah scheduling, udah booking udah booking semua gitu kan, preparationnya udah keluar semua, terus ada destinasi yang cancel. Jadi ya panjang ceritanya, intinya kendalanya ada salah satunya itu gitu, ada destinasi yang tidak mau di up karena memang khawatir orang tidak penasaran lagi dan membuat hal tersebut menjadi faktor X untuk merenungkan keinginan orang untuk datang ke destinasi. Itu sih. Oh. Selain itu juga ada alat juga kan, nggak semua orang punya alat tersebut. Itu juga menjadi sebuah kendala. Kayak gitu sih. Bang, terakhir Bang, mau tanya Bang. Kan tadi Dito bilang terakhir, sekarang lu terakhir. Ini tadi kan terakhir dari Dito. Ini terakhir dari gue Bang. Oke. Masih bisa gue terima. Nih calon-calon guide yang pinter nih, pinter ngeles emang lu pada. Tadi kan Abang bilang kayak misalkan dia tuh nggak mau diekspos gitu Bang. Berarti kalau misalkan kita mau ke suatu destinasi wisata, itu kita nanti bayar ke tempat itu atau kita cuma bikin perjanjian, ntar kalau ada sekian pemasukan ntar kita bagi atau gimana Bang? Apa kita bayar di awal? Kalau kayak gitu sorry, ada lanjutan lagi gimana? Enggak, atau kita bayar di awal terus kita bebas nge-expose tempatnya dia atau gimana Bang? Oke. Sebenarnya depend on the purpose ya, tujuan lu apa. Kalau misalnya tujuan lu kerjasama untuk menjadi media untuk pemasaran destinasi tersebut, ya berarti ada agreement tertentu di awal yang harus disepakati. Yang seperti misalnya, oke, lu gua pasarin, lu bayar nominal sekian, nanti fasilitas yang kita kasih ini di up di mana aja, segala macam, itu agreementnya di awal ada. Tapi kalau misalnya kayak tempat-tempat yang memang curious, nah ini juga, jadi memang yang itu tadi gue bilang, gue nggak cari duit di sini, gue deliver gratis. Kenapa? Karena memang duit yang gue dapat dari itu destinasi-destinasi yang mau di up, bayar ke gue bikinin, terus jadi gitu. Ada juga beberapa destinasi yang memang gue ngejar target gitu kan, kejar tayang. Ya ke destinasi tersebut, daripada harus approaching segala macam panjang lebar, ya udah kita datang sebagai guest biasa, beli tiket, terus syuting deh kayak gitu. Cuman ada beberapa tempat destinasi yang saat kita bawa kamera tuh lu harus bayar gitu. Contohnya kayak museum angkut, kamera dilarang, tapi kalau lu mau masuk kamera kena charge dengan nominal tertentu gitu. Ada kayak gitu. Nah, kan tadi udah dari gue terakhir, dari Anu terakhir, sekarang dari Kak Niko sendiri nih terakhir. ada yang mau disampaikan kepada pemirsa tentang itu nggak? Apa tentang ya yang kayak istilah pesan tentang virtual tour gitulah. Promosi juga boleh. No. Kan gantian terakhirnya. Ya, oke. Jadi penutupan nih. Iya Bang, kurang lebih begitu. Ya Allah, sedih bet. Oke, gini sih. Kalau misalnya kita review, nggak usah review dari awal kelamaan. Intinya gini aja. Untuk teman-teman MPP, kalau misalkan
khawatir ke depannya seperti apa gitu. Gak usah takut, apalagi MPP Tour and Travel kita bisa kemana aja kok gitu kan. Yang gue lakuin sekarang juga selain menghibur di virtual tour dan juga ada beberapa agreement di sana, memang ini pandemi ini kita belum tahu sampai kapan ya, dan memang solusinya juga masih buntu gitu so far. Ada peraturan A tapi terhalang dengan peraturan B. Masih simpang siur intinya lah ya, tapi jangan menyerah. Gini aja. Kalau misalnya tadi lo bilang promosi, gue mau promosi aja. Kalau misalkan teman-teman di sini yang merasa bete atau gimana gitu, kita jelajah virtual itu tuh adalah sebuah platform untuk virtual tour yang dimana nanti kedepannya itu kita akan online to offline. Online-nya dijelajah virtual, offline-nya nanti ada Locin Wisata Indonesia. Locin Wisata Indonesia itu teman-teman yang butuh tiket paket wisata murah itu bisa ke sana, itu yang offline-nya. Kalau online-nya itu virtual tour, lu fokus virtual tour ke arah sana gitu kan. Nah, kalau misalnya dari segi travelnya itu sih, jadi kalau misalkan walaupun masa pandemi yang sekarang infonya masih simpang siur seperti apa keadaannya, teman-teman gak usah khawatir, gak usah takut, teman-teman bisa semangat dan rajin cari tahu celah-celahnya, karena memang virtual tour ini adalah salah satu unit bisnis yang masih sangat besar banget. Kenapa? Karena memang pelaku-pelaku virtual tour masih belum banyak, masih belum semasif tour and travel offline. Bahkan sekelas tour and travel besar gitu kan, yang kita tahu lah travel besar seperti apa gitu, nggak semuanya melakukan hal ini gitu, karena memang mereka masih mungkin ya, bayangan gue banyak sih faktornya ya, salah satunya mungkin masih belum bisa melihat nominal yang besar di sini, karena memang gue akuin juga sampai detik ini nominalnya memang belum terlalu besar. Itu sih kalau menurut dari gue, semangat aja untuk MPP, apalagi lu baru semester 3 kan. Aduh, jangan ke Madura mulu mainnya. Oke, itu tadi sudah dijelaskan tentang virtual tour segala macamnya. Semoga yang mendengarkan podcast ini bisa lebih mengerti, lebih memahami tentang virtual tour. Terima kasih buat Kak Nicole telah meluangkan waktunya, telah membantu memberikan pengetahuan. Ntar IG gua sama IG Jelajah Virtual akan gimana? Oh, siap, boleh. Boleh Bang, pesan ke editor Handu. Oke guys, cukup sekian episode kali ini. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih buat Kak Nicole. Lalu jangan lupa juga, kenapa? Ya, jangan lupa like and subscribe juga ya YouTube ya. Jangan lupa like juga, subscribe YouTube channelnya MPP, follow Instagramnya juga Hima MPP. Jangan lupa dengerin episode selanjutnya. Ntar kita saling iklan aja ya di Instagram masing-masing dan lain-lain. Siap Bang. Itu by the way, ya udah lanjut aja. Kalau begitu, bye-bye. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.